Selamat datang kembali di dapur pengetahuan kami. Hari ini kita akan melakukan eksplorasi mendalam ke jantung kuliner dan nutrisi daging merah. Sapi, kambing, dan domba adalah trio protein yang telah menopang peradaban. Namun perbedaan fundamental di antara mereka adalah kunci untuk memahami bagaimana kita mengolahnya, nilai gizi yang kita dapat, dan cara terbaik untuk menjaga kualitasnya. Siap untuk menjelajahi sains dan seni di balik steak, sate, dan lamb chop favorit Anda? Mari kita mulai. Kita awali dengan daging sapi atau beef. Sapi sebagai ruminansia terbesar yang dikonsumsi memiliki karkas yang masif dengan otot-otot yang paling tebal. Amati detailnya. Daging sapi segar memiliki warna merah cerah yang khas, teksturnya yang padat atau kenyal menunjukkan kandungan air yang optimal, dan memiliki lapisan lemak putih kekuningan. Ciri khas utamanya yang menjadi penentu kelezatan global adalah marbling, yaitu lemak intramuskular yang tersebar halus di antara serat otot. Bayangkan ini, marbling bertindak seperti jaring-jaring halus lemak yang meleleh saat dimasak. Lemak inilah yang memberikan rasa kaya, juiciness, kelembutan, dan keempukan yang diidamkan para pencinta steak premium. Karena ukuran dan kompleksitas ototnya, klasifikasi pemotongan daging sapi sangat terperinci dan diatur secara global. Pemotongan besar atau primal cuts dibagi menjadi sendi, iga, punggung, dan gilingan. Potongan dari daerah punggung dan iga seperti tenderloin dan ribeye sering dikategorikan sebagai potongan premium atau prime cuts. Ini adalah otot-otot yang relatif kurang bekerja, sehingga jaringan ikatnya minimal menghasilkan keumpukan alami. Oleh karena itu, potongan ini cocok sekali untuk dimasak cepat dengan panas tinggi seperti pemanggangan atau grilling dan searing. Secara teknis, daging sapi harus melalui serangkaian inspeksi yang ketat untuk memastikan keamanan dan kualitasnya, mulai dari proses pemotongan di rumah potong hingga siap jual di pasar atau supermarket. Mutu daging sangat dipengaruhi oleh proses rigor mortis dan pelayuan atau aging yang terkontrol, yang akan memecah serat otot dan meningkatkan keempukan. Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan daging kambing. Jika Anda melihatnya, daging kambing memiliki karkas yang jauh lebih kecil, warna yang lebih gelap. Ini menunjukkan konsentrasi mioglobin yang lebih tinggi dan tekstur berserat yang lembut dan halus, namun aromanya lebih kuat dan khas. Secara fisik, daging kambing secara alami sangat kurus atau lean dan rendah lemak. Mengapa daging kambing sering keras? Karena mayoritas lemak pada kambing adalah lemak eksternal yang berfungsi sebagai pelindung dan marblingnya minim. Kurangnya lemak internal ini membuat daging kambing cenderung kurang empuk secara alami dan beresiko menjadi kering jika diolah dengan metode kering yang cepat. Oleh karena itu, solusi kuliner untuk daging kambing adalah metode memasak lambat dan lembab, seperti gulai, kari, atau rebusan. Panas yang rendah dan lama dalam cairan membantu memecah kolagen dan elastin yang merupakan jaringan ikat keras, sehingga menghasilkan keempukan yang optimal. Dalam kuliner, ada istilah khusus untuk membedakan usia dan tekstur. Daging kambing dari kambing dewasa, yang teksturnya lebih keras dan rasanya lebih kuat disebut chiffon. Sementara daging dari kambing muda yang sangat lembut seringkali merupakan produk sampingan susu, dikenal sebagai caprito. Terakhir, daging domba atau lamb. Daging domba memiliki karakteristik rasa yang lebih khas, seringkali digambarkan lebih gamey, dan kandungan lemak totalnya berada di antara sapi dan kambing. Daging dari domba muda atau lamb lebih disukai karena lebih lembut daripada domba dewasa maden. Kualitas nutrisi dan rasa domba sangat dipengaruhi oleh diet ternak, genetika, dan usia ternak. Potongannya umumnya diklasifikasikan menjadi kaki belakang, punggung, dan iga. Di Indonesia, produksi daging kambing dan domba seringkali merupakan bagian penting dari sistem produksi pangan lokal, memanfaatkan lahan yang beragam dan memiliki peran sosial budaya yang penting. Beralih ke aspek kesehatan, daging merah adalah fondasi nutrisi yang sangat padat. Semua jenis daging ini menyediakan protein berkualitas tinggi dengan asam amino esensial lengkap. Protein ini adalah makronutrien utama, vital untuk membangun, memperbaiki jaringan tubuh, membentuk struktur otot, serta memproduksi enzim dan hormon yang mengatur metabolisme kita. Fakta menarik gizi yang penting.
Meskipun sama-sama daging merah, profil gizi mereka berbeda, terutama dalam hal lemak dan protein. Per 100 gram, daging kambing seringkali menonjol dengan protein tertinggi, sekitar 27 gram, dengan kalori 154 dan lemak 9,2 gram yang relatif rendah. Daging sapi mengandung sekitar 26 gram protein dan kalori yang lebih tinggi, 250 karena kandungan lemaknya. Sementara domba mengandung sekitar 25 gram protein dan 202 kalori. Hal ini menjadikan daging kambing sebagai pilihan yang sangat baik bagi Anda yang mencari protein tinggi dengan lemak lebih rendah. Penting untuk memahami klasifikasi lemak. Daging sapi memiliki standar khusus. Potongan yang dilabeli lean berarti 100 gram daging mengandung kurang dari 10 gram lemak total dan kurang dari 90 mg kolesterol. Sementara extra lean adalah standar yang lebih ketat, yang berarti kurang dari 5 gram lemak total. Ini adalah panduan penting bagi konsumen yang mengandalkan asupan lemak jenuh. Daging domba juga memiliki keunggulan unik dalam profil lemaknya. Ia kaya akan asam lemak tak jenuh seperti linoleic acid yang bermanfaat untuk metabolisme lipid dan kesehatan kardiovaskular. Di sisi rasa, asam amino seperti aspartic acid dan glutamic acid yang terkandung dalam kambing dan sapi memiliki peran fungsional penting. Mereka adalah sumber utama cita rasa gurih umami pada daging, sekaligus membantu detoksifikasi amonia dalam tubuh. Dari sisi mikronutrien, daging merah adalah gudang nutrisi. Mereka adalah penyedia utama vitamin B12, yang fungsinya sangat kritis dalam menjaga kesehatan sistem syaraf. Mulai dari memelihara mielin hingga membantu proses pembentukan sel darah merah yang sehat. Kekurangan B12 dapat memengaruhi energi dan fungsi kognitif secara serius. Lebih lanjut, daging merah adalah penyedia utama zat besi dalam bentuk heme, bentuk yang paling mudah diserap oleh tubuh manusia. Zat besi ini adalah komponen kunci hemoglobin yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh. Dengan kata lain, zat besi ini vital untuk mencegah anemia defisiensi besi, memastikan energi harian dan fungsi organ berjalan lancar. Daging merah dapat memenuhi lebih dari 10% kebutuhan harian tubuh akan zat besi. Zinc penting untuk imun, selenium antioksidan, dan beberapa vitamin B lainnya. Daging adalah komoditas pangan yang sangat mudah rusak atau perishable. Mengapa? Karena daging memiliki kandungan air tinggi, pH yang mendukung atau mendekati netral, dan suplai nutrisi semua yang dibutuhkan oleh mikroba perusak. Mutu dan keamanan daging dapat menurun dengan cepat melalui dua mekanisme utama, kerusakan mikrobial dan kerusakan kimiawi. Kerusakan mikrobial adalah penyebab utama pembusukan, kontaminasi bakteri, baik bakteri pembusuk maupun bakteri patogen. Dapat terjadi selama penanganan yang tidak higienis. Bakteri pembusuk berkembang biak cepat dan mulai memecah komponen protein dan asam amino dalam daging, sebuah proses yang disebut dekomposisi. Pembusukan akan berlangsung lebih cepat jika terdapat kontaminasi bakteri yang tinggi, misalnya akibat penyimpanan yang terlalu lama sebelum dipasarkan. Faktor kurangnya sanitasi dan higienitas saat pemasaran menjadi risiko besar. Kunci keamanan pangan, pertumbuhan bakteri patogen pada daging sapi, kambing, dan domba akan sangat cepat ketika suhu tidak terkontrol dan berada dalam zona bahaya suhu, yaitu antara 4 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Ini adalah rentang suhu ideal bagi bakteri untuk berlipat ganda dalam waktu singkat. Oleh karena itu, daging harus didinginkan secepat mungkin dan disimpan di dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius atau di bawahnya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Penanganan yang salah di pasar atau saat didistribusi sering menjadi sumber kontaminasi mikrobial dan menimbulkan masalah keamanan pangan yang serius. Selain mikrobial, ada kerusakan kimiawi yang dominan mempengaruhi rasa, aroma, dan warna daging. Yang paling penting adalah oksidasi lemak. Proses ini terjadi ketika lemak tak jenuh dalam daging bereaksi dengan oksigen di lingkungan. Reaksi ini menghasilkan senyawa aldehid dan keton.
yang bertanggung jawab atas munculnya bau dan rasa tengik yang sangat merusak kualitas sensoring daging. Fakta unik, daging domba karena profil asam lemaknya yang spesifik diketahui lebih rentan terhadap oksidasi lemak dibandingkan sapi. Kerusakan kimiawi kedua adalah oksigen pigmen myoglobin yang memberikan warna merah cerah pada daging segar. Teroksidasi menjadi metmyoglobin. Inilah yang menyebabkan warna daging berubah menjadi coklat kusam atau keabu-abuan. Meskipun perubahan warna ini tidak terlalu berarti daging tidak aman. Hal itu merupakan sinyal penurunan mutu kimiawi yang menandakan kualitas kesegaran telah berkurang. Dengan memahami anatomi, nutrisi, dan sains di balik mutu daging ini, kita bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas dan koki yang lebih mahir. Sekarang Anda tahu mengapa steak harus dimasak cepat untuk dimanfaatkan marblingnya? Mengapa gulai kambing harus dimasak lama untuk memecah kolagennya? Dan betapa pentingnya menjaga rantai dingin agar daging tetap aman dan berkualitas. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat menikmati hidangan daging merah Anda.